Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Itu akan selalu saya tanyakan kabar saudara setiap pertemuan, supaya dipastikan saudara dalam kondisi sehat semuanya. Karena kalau kurang sehat, banyak istirahat supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kemarin pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga kita sudah membahas materi yang menarik, baik saudara menjadi warga negara yang baik, the good citizenship. Selanjutnya identitas nasional saudara juga disampaikan, integrasi nasional itu juga disampaikan. Sekarang, materi sekarang hari ini kita membahas tentang konstitusi dalam kehidupan bernegara. Karena sudah menjadi warga negara yang baik, sekali lagi, dan sudah memahami saudara tentang nasionalisme, identitas saudara sebagai warga negara yang baik tadi. Selanjutnya kita coba lihat ke papan. Konstitusi, istilah konstitusi diambil dari constitution, itu dalam bahasa Inggris, atau Verfassung dalam bahasa Belanda, yakni hukum dasar yang dibedakan dengan undang-undang dasar atau Grondgesetz dalam bahasa Belanda begitu. Jadi, konstitusi atau hukum dasar itu perlu dibedakan dengan undang-undang dasar. Ini sebagai pintu awal kita membahas materi hari ini. Undang-undang dasar hanyalah sebagian dari hukum dasar negara, yakni hukum dasar yang tertulis. Di samping itu, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis, yang itu disebut konvensi. Jadi, itu terjadi perbedaan kalau berbicara undang-undang dasar. Konstitusi dapat diklasifikasikan ke arti yang lebih luas adalah konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Sementara konstitusi dalam arti yang sempit yaitu konstitusi tertulis, yakni undang-undang dasar. Jadi bisa dimaknai dengan sama tapi berbeda, tapi berbeda sama sekali juga boleh. Intinya, pada dasarnya konstitusi dengan undang-undang dasar itu ada kesamaan tetapi ada perbedaan. Prof. Jimli Asidiki menyampaikan konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara yang tertulis di dalam undang-undang dasar, yang tidak tertulis disebut konvensi. Nah, ini kalau Prof. Jimli Asidiki itu membedakan antara konstitusi dengan konvensi. Sekali lagi, setiap pakar hukum tata negara atau pakar hukum itu memang ada beberapa pendapat. Ini kita mengambil pendapatnya Prof. Jimli yang membedakan. Nanti saudara akan mengetahui bagaimana tentang negara kita, bagaimana posisi Undang-Undang Dasar 45 dan bagaimana Undang-Undang Dasar yang lainnya. Hermann Heller, Verfassung atau konstitusi harus memenuhi dua syarat, katanya beliau. Pertama, bentuk itu harus tertulis. Ini seperti Prof. Jimli. Jadi, ya kan, kalau Prof. Jimli itu kan konstitusi itu ya yang tertulis, yang tidak tertulis ya konvensi. Selanjutnya kata Hermann Heller, isinya tentang pokok-pokok fundamen atau hal yang mendasar. Ini terpengaruh oleh paham kodifikasi. Ya, ini dikategorikan dalam paham atau mungkin mengarah kepada aliran, ya, itu tentang kodifikasi. Jadi Prof. Jimli, Hermann,
itu relatif sama. Konstitusi itu satu hal yang tertulis, konvensi itu satu hal. Yang di situ adalah undang-undang dasar yang tidak tertulis. Di dalam konstitusi ini ada sebuah political will, keinginan politik yang menjadi paling urgen untuk penyelenggaraan negara. Jadi keinginan dari elit kekuasaan yang berdasar dari rakyat itu bagaimana? WADE dalam constitutional law, undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah negara yang memandang negara sebagai organisasi kekuasaan. Di dalamnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Constitutional law ini memang membahas tentang undang-undang dasar yang di dalamnya ada 3 hal ini. Saudara-saudara mungkin mengenal eksekutif, legislatif, yudikatif ini sangat kental dengan trias politika Montesquieu. Para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 memandang konstitusi lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar. Ia hanya sebagai hukum dasar negara. Maksudnya Undang-Undang Dasar itu hanya sebagai hukum dasar negara. Tetapi konstitusi itu lebih luas lagi. Itu kata para founding fathers Negara Republik Indonesia. Ya founding fathers itu ya ada Bung Karno, Bung Hatta, dan banyak tokoh-tokoh yang selanjutnya menghadirkan hal ini, menghadirkan konstitusi khususnya Undang-Undang Dasar 45 ini. Undang-Undang Dasar merupakan pertama suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Kedua, suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Yang ketiga, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Yang keempat, suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. Ini adalah undang-undang dasar. Yang selanjutnya mempunyai 4 hal. Kumpulan kaidah, dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya, deskripsi lembaga-lembaga negara, suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Arti penting konstitusi dalam kehidupan bernegara. Seperti apa sih konstitusi dalam sebuah negara? Apakah dia adalah semacam yang paling mahal? Atau ya dia fleksibel saja, maksudnya hal yang biasa. Coba kita lihat, konstitusi menempati posisi sentral krusial dalam ketatanegaraan. Kalau krusial sentral begini, ya ini yang sangat penting ketika berbicara negara, ketatanegaraan kita. Menjadi pedoman dasar penyelenggaraannya. Wah, kalau menjadi pedoman dasar penyelenggaraan, maka ya semua dasar dari negara dari konstitusi. Tidak sah kalau tidak berdasarkan konstitusi. Baik dalam pengelolaan negara di dunia pendidikan, dunia perekonomian, hukum, HAM, dan sebagainya. Sri Sumantri mengatakan, mengutip pendapatnya Struikhen, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Arti penting konstitusi pertama. Jadi, ya menghormati para founding fathers, siapapun negaranya, salah satunya adalah di Indonesia. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Jadi tidak dilupakan. Kalau saudara kan kadang-kadang habis manis pah dibuang. Kalau ini di dalam dasar negara, di dalam pedoman bernegara, konstitusi adalah harus diingat. Kata Sri Sumantri atau kata Struikhen. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Jadi sudah semacam paling sundul langit lah. Paling tinggi. Kalau berbicara ketatanegaraan negara, ketika pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang
maupun untuk masa yang akan datang. Jadi, dia sangat berpengaruh pada saat ini atau dahulu dan masa yang akan datang. Hebat. Mungkin sebagian kalau saudara adalah orang yang beragama, ini seperti kitab suci, tapi berbeda. Kita perbincangan berbeda ya, kita berbicara negara. Ya perbedaannya tentunya, kalau kitab suci itu jelas tidak boleh dirubah. Kalau konstitusi masih boleh dirubah, tapi ada catatannya. Nanti kita kupas tuntas ini. Suatu keinginan bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Jadi, kalau pengen melihat seperti apa kepemimpinan negara Republik Indonesia, ya melihat konstitusi. Jangan ganti presiden, misalkan sang presiden, loh ini kan kekuasaan saya, maka terserah saya, itu nggak boleh. Semuanya sudah diatur dalam konstitusi. Meskipun presiden dipilih mayoritas, taruhlah 50% lebih, bahkan 90%. Itu tidak boleh kalau melanggar konstitusi. Hebat konstitusi tersebut. Lanjutnya, nilai-nilai konstitusi. Pertama, nilai normatif, tidak hanya legal saja, tetapi reality atau realitas. Dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Jadi, kalau berbicara nilai normatif ini, maka dia sebagai hukum legal, tapi juga sesuai kenyataan. Tidak hanya teoritis sebagai hukum, tapi dalam kenyataannya tidak dipraktekkan. Itu bermasalah. Secara normatif, ya legal, ya harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka berurusan dengan para pengelola negara atau aparat negara. Yang kedua, nilai nominal. Jika secara hukum konstitusi berlaku, tetapi dalam kenyataannya berlakunya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku dalam kenyataannya. Mungkin ini dalam beberapa negara memakai pola nominal, nilai nominal. Yang ketiga, nilai semantik. Apabila secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Misalkan Undang-Undang 45 pada Orde Lama dan Orde Baru pada waktu itu masih mencari bentuk mana yang terbaik untuk negeri ini. Ya, proses. Hidup ini proses. Kalau saudara hidup pada waktu 45, mengetahui bagaimana sulitnya menghadirkan konstitusi di negara ini. Karena memang kita sangat heterogen warganya dan penduduknya. Maksudnya terkait dengan tempatnya. Selanjutnya, sifat-sifat konstitusi. Pertama, fleksibel dan rigid. Fleksibel dan rigid ini adalah sesuatu yang berbeda. Fleksibel tentunya lawannya rigid. Cara mengubahnya setiap konstitusi mencantumkan pasal perubahan. Wajib. Dapat atau tidaknya menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Jadi, kalau berbicara fleksibel, maka dia menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Tetapi kalau rigid, dia kaku. Tidak bisa. Tapi berbicara konstitusi, meskipun itu sebuah dasar, tapi masih ada hal-hal yang bisa selanjutnya diubahnya ketika ada, nanti kita jelaskan. Selanjutnya, tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi satu-satunya negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi tertulis adalah Inggris. Namun, prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi dicantumkan dalam undang-undang biasa seperti Bill of Rights. Jadi saudara, ya relatif semua negara itu berbicara konstitusinya itu tertulis, kecuali di Inggris. Cara perubahan konstitusi ini yang kita bicarakan tadi. Bagaimana? Masa sih konstitusi bisa berubah atau tidak bisa berubah? Yang tadi kan kita berbicara fleksibel dan rigid. Nah, ini yang fleksibel. C.F. Strong mengatakan kekuasaan legislatif
itu bisa mengubah konstitusi. Kedua, referendum rakyat, keinginan rakyat semuanya, itu juga bisa mengubah konstitusi. Sejumlah negara bagian, kalau berbicara negara serikat, itu juga bisa mengubah konstitusi. Lembaga negara yang dibentuk juga bisa mengubah konstitusi. 4 hal ini, kata C.F. Strong, itu konstitusi bisa berubah berdasarkan 4 referensi, maksudnya 4 awalan. Bisa dari kekuasaan legislatif, ya kita di negara kita juga pernah, nanti kita jelaskan detail di belakangan, bagaimana 4 kali perubahan atau amandemen yang ada di Indonesia, yang sebelumnya seakan-akan tidak bisa dirubah. Referendum rakyat. Ya, referendum rakyat itu bagaimana negara itu ditentukan oleh referendum. Kalau kita saudara pernah mengetahui bagaimana warga Timor Leste itu melakukan referendum, apakah tetap menjadi bagian dari Indonesia atau menjadi negara sendiri waktu menjelang reformasi atau ketika reformasi awal. Sejumlah negara bagian ini di negara serikat, negara serikat yang kita pernah waktu itu lembaga negara yang dibentuk. Ya mungkin kalau di Indonesia apa ya? Kalau Mahkamah Konstitusi dia dasarnya konstitusi. Ya, mungkin di negara lain. Tetapi kalau lembaga negara yang dibentuk, DPR itu selanjutnya bisa mengubah dengan bagaimana mengkomunikasikan dengan presiden. Ketika sudah disetujui, maka lahirlah 4 kali amandemen di Indonesia. Ini yang kita katakan tadi lembaga negara yang dibentuk. Ismail Suni, salah satu tokoh tata negara, perubahan resmi, penafsiran hakim, kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. Ini juga sekali lagi, perubahan resmi ini bisa karena presiden, bisa karena DPR. Penafsiran hakim, ya para pelaksana kehakiman, baik hakim di pengadilan atau khususnya hakim Mahkamah Konstitusi, ini bisa katanya, kata Ismail Suni. Kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. Nah, ini kebiasaan ketatanegaraan. Kemudian K.C. Ware, dia mengatakan some primary force. Beberapa dasar yang bisa memberikan semacam kekuatan atau dorongan. Jadi intinya bahwa juga lembaga juga sih yang bisa melakukan, kata Ware. Yang kedua, formal amandemen. Ini ada amandemen formal, ya seperti yang dilakukan di Indonesia. Judicial interpretation, ini adalah interpretasi para hakim. Ya tentunya pelaku dari judicial, pelaksana dari judicial. Yang keempat, usage and consension, kebiasaan dalam ketatanegaraan. Ya ada titik sama antara para pemikir ini, ada titik berbeda, tetapi substansinya relatif sama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 17 Agustus 45 sampai 27 Desember 1949 disusun oleh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 45, diundangkan di Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tahun 1946. 1 tahun kemudian baru diundangkan di Berita Negara. Jadi ini proses founding fathers kita menghadirkan sebuah konstitusi kita yang selanjutnya menjadi perjalanan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berjalan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dalam perkembangannya konstitusi RIS. Kita pernah menjalankan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Jadi
1945 itu, atau Undang-Undang 1945, ya belum paten pada waktu itu, yaitu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nggak lama sih, 2 tahun tidak sampai. Konferensi Meja Bundar menjadikan Republik Indonesia Serikat. Keputusannya begitu. Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang 45 hanya berlaku di negara bagian Yogyakarta. Ini kan sama tadi yang kita bicarakan bahwa ya hanya berlaku di sebagian saja. Dan ini di Indonesia berlaku hanya di Yogyakarta saja. Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 1945. Yang lainnya Republik Indonesia Serikat. Negara, maksudnya Indonesia pada waktu itu masih bergejolak. Ya, mencari bentuk negara yang terbaik, khususnya mencari bentuk konstitusi yang terbaik untuk negeri ini. Undang-Undang sementara 1950, 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 1959, ia bersifat sementara karena pada waktu itu akan diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga konstituante. Kalau dalam bahasa sekarang, lembaga DPR. Tetapi sampai sekian lama lembaga DPR tetap tidak menghasilkan karya terbaik, yaitu konstitusi kita. Karena pada waktu itu kan memang bahasanya Bung Karno pada waktu menghadirkan 17 atau 18 Agustus 45, ya ini kan sementara, Undang-Undang 45 sementara, nanti akan ada yang keputusan terakhir. Lah, harapannya pada tahun 50 ada pemilu itu dihadirkan untuk memilih konstituante. Ya pemilunya memang tahun 55 ya. Dekret presiden selanjutnya hadir untuk menghadirkan kembali Undang-Undang Dasar 45. Jadi saudara, karena anggota DPR ketika itu tidak mampu menghasilkan konstitusi di negara kita, maka presiden langsung diberlakukan dekret 5 Juli. Yang selanjutnya, salah satunya adalah berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Undang-Undang Dasar 45 selanjutnya berlaku pada 5 Juli 1959 sampai sekarang, meski 4 kali perubahan, yaitu perubahan itu ya amandemen ya, 1999, tahun 2000, 2001, 2002. Jadi inilah terkait dengan perjalanan konstitusi di negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, yang ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu perjalanannya tidak mulus bagaimana yang kita lihat pada hari ini. Perdebatan untuk menghadirkan konstitusi sangat panjang. Bahkan Belanda terlibat untuk bagaimana kita menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat. Mungkin ada yang bertanya di antara saudara-saudara, loh Pak, itu kan di Amerika tidak ada masalah Republik atau negara serikat? Ya memang tidak ada masalah. Hanya founding fathers kita mencari terbaik membentuk negara kita, ya negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sempat berlaku Republik Indonesia Serikat, yang muncul pada waktu itu adalah konflik antara kelompok, khususnya daerah-daerah yang ada. Yang waktu itu ya kita masih sangat labil. Selanjutnya kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia atau negara Republik Indonesia dengan mendasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sebuah perjalanan panjang konstitusi negara Republik Indonesia. Aspek MPR melakukan amandemen, kita tadi kan membahas. Jadi ada 4 kali amandemen. Maksudnya bahwa perubahan itu bisa terjadi.
Secara filosofis Undang-Undang 45 produk kekuatan politik. Jadi ya aspek yang bisa mengubahnya karena kekuatan politik. Tahun 99, 2000, 2001, begitu juga tahun 2002, ada kekuatan politik yang menghendaki perubahan. Disusun manusia yang tidak pernah sempurna, ya memang harus kita pahami. Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi kita itu bukan ciptaan Tuhan. Ciptaan manusia, founding fathers yang kemungkinan juga ada yang kurang sempurna, sehingga pada 99, 2000, 2001, 2002 ada amandemen. Meskipun hari ini banyak yang memprotesnya. Selanjutnya, secara historis, Undang-Undang 45 sifatnya sementara. Kata Bung Karno, jika sudah disusun yang baru. Ini adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Pada waktu hadir 17 Agustus atau 18 Agustus 45, Bung Karno mengatakan Undang-Undang 45 ini adalah sementara pada waktu itu, karena memang ia memutuskan terbaik konstitusi untuk seluas negara Indonesia, seheterogen, sebineka Indonesia ini tidak bisa bim salah bim, butuh waktu. Nah, salah satunya adalah ketika Undang-Undang 45 pada waktu itu jadikan konstitusi, supaya bisa menerima semuanya, Bung Karno mengatakan ini sementara saja kok. Meskipun dalam prosesnya tadi kita menyampaikan bahwa perdebatan yang luar biasa dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Secara yuridis, amandemen itu bisa karena pada pasal 37 Undang-Undang 45 memberi peluang untuk perubahan. Dan ini semua Undang-Undang Dasar itu relatif, ada pasal perubahan tersebut. Yang selanjutnya adalah substantif. Ada kelemahan secara substantif. Contoh kekuasaan eksekutif terlalu besar dan lain-lain. Dan itu dibuktikan di dalam Undang-Undang Dasar 45 sampai 4 kali amandemen. Itu menunjukkan memang masih ada kelemahan-kelemahan. Jadi berbicara konstitusi itu masih fleksibel. Sebagaimana para pendapat ahli hukum tata negara tadi. Meskipun ya tidak semudah begitu atau semau gue. Itulah terkait dengan konstitusi kita. Jadi perjalanan konstitusi tidak hanya Indonesia sebetulnya, tapi kalau kita berbicara Indonesia ya Undang-Undang Dasar 1945 yang perjalanannya luar biasa tadi. Itu menjadi pedoman dasar bagaimana mengelola negara, menjalankan negara ini. Semoga ada manfaat, semoga bisa menjadi motivasi bernegara semuanya. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.